Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah cara-cara diajarkan oleh guru kita Imam Ghazali bagaimana supaya kita ini tidak menjadi orang yang sombong dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau di atas bagaimana cara menghadapi orang yang lebih tua, kita meyakini usianya lebih banyak, tentu ibadahnya lebih banyak. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda, kita katakan dia umurnya masih muda, tentu dosanya lebih sedikit, saya lebih tua, tentu dosa saya lebih banyak. Sehingga kita terus menyangka siapapun itu adalah orang lebih baik daripada kita. Wa in kana jahilan qulta hadza qad asallaha bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin fa hujjatullah alayya akadu. Bagaimana cara kita menyikapi menjaga hati kita ketika bertemu dengan mereka orang-orang ahli maksiat, mereka orang-orang pendosa? Maka caranya adalah supaya hati kita selamat. Orang ini bermaksiat dengan kebodohannya. Orang yang ngelakonin itu sejak lakareng butuh, orang tak ngacih, lakareng tak oning. Sedangkan engkau tibi, sedangkan saya sendiri itu punya rahasia yang saya sendiri yang tahu, mungkin orang tidak tahu, saya pun juga punya rahasia dosa. Dan dosa yang saya lakukan itu berdasarkan ilmu. Artinya, saya paham ini dosa, tetapi tetap saya lakukan pelanggaran tersebut. Artinya, orang bodoh melanggar karena kebodohannya, sedangkan saya melanggar karena saya tahu tentang ilmunya. Fahujjatullah akaduh. Maka besok oleh Allah Ta'ala, orang yang melanggar karena dia sudah tahu ilmunya, itu lebih berat siksanya daripada orang yang melanggar tak punya ilmu. Pada barang orang nokang roklero, cek lakara belajar, tak tahu. Tapi mon orang nokang setahu, pasti injang kele elu bebilu, itu lebih kikirin. Cek, kalau masang dia tak tahu, aku tak pinter. Tapi jangan kele. Jadi, itu edo kok bi Allah Ta'ala, nikah maedo nah orang setahu, nikah lebih berat tenimbang orang sedak tahu. Kalau orang yang bodoh maksiat dengan kesalahannya, kalau orang alim itu maksiat pertama dengan kesalahannya, yang kedua dengan keilmuannya. Jadi kita tidak merasa lebih baik dengan mereka orang yang ahli maksiat. Wa ma adri bima yuhtamu lahu wa bima yuhtamu lahu. Dan kita tidak tahu nanti akhir dari perjalanan hidup kita berapa banyak orang yang ahli maksiat itu diberi hidayah oleh Allah sehingga ia bertaubat. Dan aku pun tak tahu kepada diriku sendiri apakah saya nanti di akhir hayat husnul khotimah atau tidak. Karena ketidaktahuan tersebut sehingga kita tidak merendahkan orang lain. Ini ketika kita cara menyikapi menghadapi orang-orang yang bodoh. Yang kedua, wa in kana kafiron. Apabila kita bertemu dengan orang kafir. Orang kafir jelas nyembah berhala, lain Tuhan. Dia orang jelek. Wa in kana kafiron, kalau kita bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah la adri asa ayyuslima wa yuhtamu lahu bi khairil amali. Saya tidak tahu. Mungkin sekarang dia kafir, tapi saya tidak tahu. Siapa tahu dia besok diberi hidayah oleh Allah, dia akan masuk Islam menjadi orang yang husnul khotimah. Kita lihat Sayyidina Umar. Dia preman. Ketika kafir, ketika orang Islam, ketika tokoh lekapti. Bahkan anaknya pun dibunuh hidup-hidup. Bagaimana akhir beliau? Dia masuk Islam, dijamin surga. Sahabat Wahsi, dia adalah pembunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah. Ketika ditombak mati paman Nabi, dipora oleh Hindun, dadanya dikunyah, hatinya. Bagaimana di akhir perjalanan hidup dia masuk Islam dan husnul khatimah. Kita lihat Sa'labah,
Orang yang selalu berada di masjid, ia yang tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan dombanya, akhirnya dia menjadi kafir. Salah. Artinya apa? Kita lihat sejarah. Orang yang kafir besok belum tentu masuk Islam. Orang yang Islam belum tentu besok menjadi kafir. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan orang kafir, maka ajaklah dia untuk masuk Islam. Tapi hati jangan pernah merasa lebih baik. Karena pada hakikatnya, besok di akhir hayat, kita tidak pernah ada yang tahu. Sehingga ada istilah husnul khotimah, su'ul khotimah. Jadi orang gila kesah. Bada longsorna preman, bada longsorna ustad. Jadi, engko angan longsorna ustad. Preman teh longsorna ustad. Jadi kak jadi kelek. Kenapa? Karena nikah. Jadi wa in kana kafiron qulta la adri asa ayuslima wa yuhtama lahu bi khairil amal. Saya tidak tahu apakah dia besok masuk Islam ketika di hayat. Wa yunsala bi islamihi minad-dunub, ketika orang kafir masuk Islam langsung dosa-dosanya itu habis. 60 tahun kafir membaca kalimat syahadat, meninggal langsung surga, dihapus semua. Ini kalau orang kafir. Wa amma ana, sedangkan saya wal iyadu billah, mudah-mudahan Allah menjauhkan, fa asa ayyudilan yallahu fa akuru. Takut-takut Allah memberikan kesesatan kepada saya dan saya menjadi kafir dan saya menjadi su'ul khotimah. Kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, marilah kita bergaul dengan siapa saja. Ajaklah mereka untuk baik. Bukan kita merasa lebih baik, tapi kita mengajak mereka kebaikan. Itu saja. Kita tidak boleh menghakimi, mengadili mereka. Yang kita butuhkan adalah mengajak mereka untuk baik. Hati tetap harus dijaga. Tidak boleh merasa lebih baik dari siapapun. Al-Fatihah.